tentang hukum anak. Mungkin di antara kamu sudah pernah belajar atau sudah pernah belajar di TPA atau di masjid tentang hukum bacaan mat. Sebelum dimulai dengan siapa dulu di antara kamu yang sudah tahu apa itu arti mata? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Baik, nah ini yang akan kita pelajari hari ini Al-Quran Hadis kelas 7 ya, yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Karena selama belajar Al-Quran Hadis ini ada 3 element yang kita pelajari. Yang pertama Al-Quran Hadis, yang pertama ilmu tajwid, yang kedua Al-Quran Hadis, yang ketiga hadis. Nah ini nanti akan kita pelajari. Untuk awal ini yang akan kita pelajari adalah memahami, menganalisa, mengkomunikasikan, menganalisa hukum bacaan mat. Ya. Sebelum Ibu lanjutkan pelajaran ini, Ibu akan menyampaikan kepada kamu, pertama, dengan mempelajari Al-Quran Hadis ini, diharapkan kepada kamu bisa mendapatkan suatu perubahan berupa sifat atau menjadi karakter bagi kamu untuk selalu rajin membaca Al-Quran, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu penerapan dari kurikulum Merdeka. Dan yang kedua, kita sebagai pelajar madrasah itu diharapkan kepada kamu dengan belajarnya Al-Quran Hadis ini itu sesuai dengan profil belajar rahmatan alamin, dapat meningkatkan dan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai sifat tasamuh atau toleransi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya, selama pembelajaran ini akan diawali tadi dengan pertanyaan, apakah kamu sudah mengetahui pembelajaran materi ini? Kamu menjawab tadi, belum ada yang bisa menjawab ya? Tidak apa-apa. Sekarang aku tanya, pernah dengar yang namanya hukum bacaan materi ini? Nah, pernah ya? Tetapi apa uraiannya, apa artinya belum tahu. Tidak apa-apa, baik, akan kita lanjutkan nanti pembelajaran ini. Yang namanya hukum bacaan materi. Ini yang aku tanya tadi. Tabi'in itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama menurut bahasa, mat artinya belajar. Yang kedua tabi artinya alami atau biasa. Jadi menurut istilah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan pada saat kita membaca Al-Quran. Agar bacaan kita tidak salah, maka disinilah letak fungsinya hukum bacaan mat. Tapi mana yang dibaca panjang, dipanjangkan. Baik. Apa saja huruf-huruf dari mat tadi itu? Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Lalu bagaimana ketentuan dalam hukum bacaan mat tadi ini? Yang pertama, ketentuannya adalah yang pertama alif jatuh setelah fathah. Fathah artinya baris di mana? Baris di atas. Kalau huruf alif artinya sebelum huruf alif itu ada huruf berbaris di atas. Lalu yang kedua ada huruf waw. Kalau ada huruf waw, maka baris huruf sebelumnya adalah berbaris doma, artinya baris di depan. Dan yang ketiga
hukum bacaan. Kita lihat contoh yang pertama. Alif, apa bacaan? Asyitai. Asyitai. Kutanya, benarkah contoh yang pertama itu ada huruf alif? Kalau ada huruf alif, huruf sebelumnya berbaris di atas. Cocok dengan contoh huruf alif? Sudah benar? Baik, kita pindah yang kedua. Coba yang sebelah sini. Ya. Perhatikan contoh nomor 2. Ada huruf matnya adalah huruf waw. Perhatikan di mana letak baris huruf sebelum waw sebut. Coba perhatikan. Adalah tidak. Cocokkah contoh ini dengan ketentuan mata ini? Terus yang ketiga, contoh dari huruf ya. Kalau ada hurufnya, berarti huruf sebelumnya berbaris di mana, Randy? Ya. Berbaris di mana? Di bawah. Karena ada yang sebut, maka ketentuannya huruf sebelum itu berbaris di bawah. Contoh, yang mana yang termasuk contoh matlabi? Ya. Yang mana hurufnya? Ini adalah alif. Benar alif? Benar? Yang mana yang dimaksud dengan ya? Kalimatnya bertulisan al-qal. Yang mana yang huruf ya masuk? Adalah di akhir kalimat. Ada yang sebut sebelumnya berbaris di bawah. Inilah contoh-contoh dari huruf matlabi. Sampai di sini apa yang Ibu jelaskan? Mengerti? Baik. Sekarang hurufnya sudah, ketentuannya sudah. Sekarang cara membacanya lagi bagaimana? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Bagaimana cara membaca hukum bacaan matlabi ini? Iya, bagus. Dipanjangkan komat atau satu alif. Iya, dibacakan 2 angka atau 1 alif. Bagus. Berapa alif tadi? 1 alif sama dengan 2 angka. Sekarang kita baca contohnya. Yang dibaca panjang adalah huruf H. Ya, yang dibaca panjang adalah huruf H. Sekarang kita baca sama-sama. Asyitai. Yang kedua, contoh dari waw. Ju'i. Yang terakhir huruf ya. Kalimatnya adalah walin. Itu salah satu contoh dari huruf-huruf matlabi. Untuk lebih banyaknya kamu bisa nanti menemukan contoh yang lebih banyak dalam Al-Quran saat kamu membaca Al-Quran. Jadi rajin membaca Al-Quran dengan belajar dari Al-Quran ini, baca kita semakin bagus. Sampai di sini pelajaran, ada yang mau bertanya? Ya. Cukup jelas ya? Sekarang kita lihat
selanjutnya. Nih, kita evaluasi dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Kalau tadi hanya 3 contoh, sekarang Ibu berikan contoh yang lain selain contoh yang Ibu berikan tadi. Kita lihat bersama-sama ke depan. Kita lihat bersama-sama ke depan. Perintahnya adalah tuliskan nomor ayat yang cocok dengan ketentuan hukum bacaan Mat-Tabi'i pada kolom tersebut. Di dalam, lihat di dalam layar ya, ada 3 contoh. Ada 3 contoh. Masing-masing contoh itu kamu tuliskan nomor yang cocok dengan ketentuan yang ada di bawah. Contoh, ya sukun jatuh setelah huruf berbaris fathah. Untuk nomor 1, kolom nomor 1, silakan tunjuk tangan siapa yang bisa menunjukkan contoh nomor berapa. Nomor 1, ya sukun jatuh setelah huruf berbaris kasar. Kira-kira contoh nomor berapa yang cocok untuk kolom nomor 1? 3 adalah tunjuk tangan siapa yang bisa. Tunjuk tangan. Ayo siapa? Ya tunjuk tangan. Siapa tadi yang jawab? Tata. Nomor 3. Tata menjawab nomor 3. Kita lihat cocok nggak contoh nomor 3 masuk ke kolom nomor 1. Ya sukun. Ada ya sukun di sana? Ada. Ini ada ya sukun. Jatuh setelah huruf berbaris kasrah. Kasrah. Ada nggak baris kasrah sebelum ya sukun? Ada? Ya. Ada. Berarti yang benar jawabannya adalah nomor 3. Tepuk tangan untuk Bapak. Selesai. Berarti jawaban kolom nomor 1 adalah nomor 3. Terus soal nomor 2 kita lanjutkan. Alif sukun jatuh setelah huruf berbaris fathah. Silakan perhatikan contoh sebelumnya. Ya. Baik, Rafa nomor berapa? Nomor 1. Kita lihat. Ada huruf alif pada nomor 1? Ada? Sebelumnya berbaris di atas? Iya. Maka contoh nomor 1 adalah benar apa salah? Adalah? Berarti jawaban kolom 2 adalah nomor 1. Bagus, tepuk tangan untuk Rafa. Tidak terakhir, siapa yang bisa menjawab? Iya, Arya. Nomor 2, contoh dari kolom nomor 3. Kita cek betul apa salah? Waw sukun. Ada di sana waw sukun? Ada. Jatuh setelah huruf berbaris dhamma. Ada huruf berbaris dhamma? Ada. Huruf apa? Apa hurufnya? Ada waw sukun? Ada. Sebelum waw sukun berbaris di mana? Di atas. Berbaris di depan. Maka cocokkah contoh nomor 2 untuk kolom nomor 3? Contoh nomor 3. Nomor 2. Baik. Berarti dengan Ibu memberikan beberapa soal ini, kamu
bisa lebih paham tentang hukum bacaan kali. Ya, kita pada hari ini. Semoga kamu bisa nanti menerapkan hubungan dengan rajin